Untuk ini malam saya akan membagikan tips tentang bagaimana cara mengobati penyakit yang ada pada diri kita sendiri. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Sholawat dan salamnya Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Amin. Pemirsa Kelana Masa, malam ini kami tidak melakukan proses mediumisasi seperti biasanya, tapi untuk ini malam saya akan berbagi tips untuk pemirsa semuanya. Semoga nantinya menjadi manfaat dalam kehidupan pemirsa semua. Karena dalam kehidupan ini, khususnya kita bangsa manusia, tidak terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan, yang namanya itu penyakit. Manusia hidup itu pasti pernah yang namanya sakit. Ya. Karena sakit itu sebetulnya membawa manfaat, ya, membawa kebaikan bagi mereka yang mau berpikir. Ya. Untuk ini malam saya akan membagikan tips tentang bagaimana cara mengobati penyakit yang ada pada diri kita sendiri. Ya. Pertama, untuk diri kita sendiri, bagaimana cara mengobatinya. Dan sebetulnya teknis ini bisa juga untuk kita terapkan kepada saudara kita, yakni orang lain yang kemungkinan lagi sakit tanpa menggunakan doa dan mantra. Ya. Teknisnya itu bagaimana? Teknisnya yakni yang akan saya terangkan hanya menggunakan telapak tangan kita. Ya. Karena pada intinya diri manusia itu sudah dilengkapi, dibekali energi kesembuhan oleh yang kuasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, singkat saja akan saya terangkan bagaimana caranya mengobati diri sendiri dan orang lain tanpa menggunakan doa. Ya. Hanya mengandalkan energi bawaan yang memang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita semua selaku manusia. Oke. Pertama, telapak tangan kita harus yang kanan, jangan yang kiri. Ya. Harus menggunakan telapak tangan yang kanan. Karena di telapak tangan kananlah di sini terletak ada energi penyembuh. Ya. Kalau tangan kiri itu berbeda. Ya. Nanti di kesempatan selanjutnya kita terangkan tentang posisi tangan kiri. Jadi untuk teknis penyembuhan kepada diri kita sendiri tanpa menggunakan doa, kita gunakan khusus telapak tangan kanan. Jadi andai kata dalam diri kita atau saudara kita, yakni orang lain, ada yang terasa kurang enak badan ataupun sakit, kita contohkan saja mungkin sakit kepala. Ya. Letakkan telapak tangan kita di kepala. Saya contohkan, seumpama saya pribadi yang sakit, saya letakkan seperti ini. Ini pun boleh, dari belakang pun boleh, dari atas pun boleh. Setelah kita letakkan, kita pasang niat, yakni kusalurkan energi kesembuhan. Cukup itu saja, tak usah kita tambahkan yang lain. Dalam posisi telapak tangan kita masih menempel, jangan tegang, harus rileks secara total. Biarlah energi penyembuhan atau kesembuhan itu mengalir dan bekerja secara maksimal.
harus rileks. Andai kata yang sakit kok bagian pundak, tempelkan telapak tangan kita di pundak. Tapi terbaiknya jangan ada pelapis, contohnya baju atau apapun. Jadi telapak tangan kulit nempel ke kulit. Itu mudah-mudahan maksimal hasilnya. Itu untuk diri sendiri. Untuk menyembuhkan orang lain menggunakan teknis ini bagaimana caranya? Caranya sama sebetulnya, cuma bagi yang mengobati ataupun yang kita obati tak perlu berpikir bagaimana sebetulnya kinerja daripada proses tersebut. Tak usah dipikirkan, biarlah itu mengalir dengan sendirinya secara alamiah tanpa perlu kita pikirkan bagaimana proses tersebut ya. Karena kalau kita memikirkan proses itu maka akan menghambat itu kinerja energi kesembuhan ya. Kalau untuk orang lain, tempelkan ke bagian manapun yang sakit telapak tangan kita tanpa adanya pembatas apapun ya. Harus nempel ke kulit. Bagi kita yang ngobati kepada orang lain, niatkan kusalurkan energi kesembuhan. Bagi yang kita obati, yakni bagi yang sakit, niatkan saja ku terima energi penyembuhan ya, seperti itu saja. Mudah-mudahan teknis itu bisa bermanfaat mengobati segala macam penyakit, baik itu penyakit medis ataupun non medis sekalipun ya. Memang lagi-lagi sedikit teknis ini kurang familiar, tapi sebetulnya ini real dan nyata ya. Karena pada intinya saya ulang lagi, dalam diri manusia itu Allah sudah menitipkan salah satu energi penyembuhan. Manusia siapapun, dimanapun, suku apapun, laki-laki ataupun perempuan, itu sudah ada sebetulnya ya, energi tersebut. Lagi-lagi saya ulang, bagi kita yang mencoba untuk kepingin menyembuhkan kawan ataupun saudara ataupun orang lain, dan bagi orang lain yang akan kita coba obati, jangan memikirkan bagaimana cara proses dan kinerja energi tersebut. Nikmati saja. Mudah-mudahan itu bisa sembuh atas izin dan kehendak Allah. Pertanyaan terakhir begini, berapa lama telapak tangan itu kita tempelkan ya? Kurang lebih antara 5 sampai 15 menit ya. Harus fokus, diam, tenang, rileks, biarkan energi penyembuhan itu mengalir kepada saudara kita yang sakit ya. Saya rasa cukup itu saja. Semoga menjadi manfaat bagi pemirsa di luaran sana. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.